Assalamualaikum Mams. Kali ini saya membuat takjil biji salad. Ini request krucil di rumah ya Mams. Untuk buka puasa kali ini ingin dibuatkan biji salad. Nah, ini saya menggunakan ubi jalar berwarna orange, dan untuk saus gula merahnya ini saya campur juga dengan tepung tapioka jadi kelihatan lumer ya Mams. Kemudian disiram dengan santan kental. Nah, untuk tekstur sendiri saya lebih suka dengan tekstur yang lembut, jadi nggak terlalu kenyal ya Mams. Untuk beberapa kali saya membuatnya pernah terlalu kenyal, jadi mirip dengan candil, ataupun kalau misalnya terlalu lembut itu saat direbus jadi hancur. Nah, kali ini saya udah nemu takaran yang pas, makanya saya share, dan mudah-mudahan nanti Mams bisa mencoba di rumah dan merasa cocok. Nah, untuk rasanya ini tingkat kemanisannya pas, juga kelembutannya oke. Pokoknya monggo dicoba di rumah ya Mams. Oke, langsung aja ke cara membuatnya. Untuk bahan yang pertama, ini ada 600 gram ubi jalar. Ini saya menggunakan yang warna orange. Ini kemudian nanti dikupas, kemudian dipotong-potong dan dicuci bersih. Nah, ini setelah dipotong dan dicuci bersih, selanjutnya saya rebus sampai matang atau sampai teksturnya lembut ya Mams. Ini kurang lebih 5-10 menit. Nah, kalau misalnya mau dikukus juga bisa ya Mams. Kalau ini saya direbus aja. Nah, ini setelah dicek tingkat kematangannya, kemudian tiriskan, tunggu hangat ataupun dingin. Nah, ini setelah dingin ya Mams, kemudian dihancurkan, boleh menggunakan garpu atau peralatan seperti saya seperti ini, ulekan juga boleh. Kalau misalnya mau di blender atau chopper pun boleh ya Mams. Nah, ini setelah halus, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan juga 150 gram tepung tapioka. Nah, ini campurkannya sedikit demi sedikit aja ya Mams. Jadi bisa kurang ataupun lebih untuk tepung tapiokanya. Jadi dilihat aja kelembaban dari ubi jalar masing-masing ya Mams. Karena ini saya direbus, jadi tingkat kadar airnya itu lebih banyak. Nah, ini kalau misalnya selanjutnya kan ini diulen ya. Nah, kalau misalnya kurang air tinggal ditambahin air aja. Terus kalau misalnya terlalu lembek boleh ditambahkan dengan tepung tapioka. Ini diulenin sampai semuanya merata. Pokoknya intinya ulenannya itu sampai bisa dipulung ya Mams. Nah, selanjutnya dipulung aja sedikit, jadi diambil aja, kemudian dipadatkan dulu kalau saya, kemudian dibulat-bulatkan. Bentuknya terserah aja ya Mams, mau bulat ataupun lonjong monggo aja. Ini jangan lupa ditaburi dengan tepung tapioka supaya nggak menempel. Oke, selanjutnya siapkan air mendidih, kemudian rebus bulatan yang tadi. Ini tunggu mendidih dulu ya Mams, jadi jangan keadaan airnya masih dingin kemudian direbus. Karena pengalaman saya seperti itu, nanti si bulatannya itu jadi hancur, jadi nggak utuh. Nah, ini rebus aja sampai matang, jadi sampai semuanya mengapung. Nah, ini setelah semuanya mengapung, jangan lupa dicek ya Mams kalau misalnya sudah terlihat lembut, kemudian angkat atau tiriskan. Nah, saat meniriskannya ini, tempatnya itu ditambahin dengan air matang ya Mams, jadi seperti ini supaya nggak menempel satu sama lain.
Oke, langkah selanjutnya, siapkan 500 ml air. Kemudian tambahkan 200 gram gula merah, ini sudah saya iris-iris, dan daun pandan. Selanjutnya, masak hingga mendidih dan gulanya larut. Selanjutnya masukkan bulatan biji salak tadi ya mams. Lalu masak lagi hingga mendidih. Nah, bagi yang ingin teksturnya lebih halus, ada juga yang saat gula merahnya tadi sudah cair ya mams ya, itu disaring. Kalau ini saya enggak, langsung aja supaya nanti masaknya itu lebih cepat. Nah, ini setelah mendidih seperti ini ya mams. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka yang sudah dicairkan dengan sedikit air. Nah, ini fungsinya untuk mengentalkan ya mams. Nah, kemudian masak lagi sebentar hingga kuahnya sedikit menyusut. Jangan lupa tes rasa ya mams. Kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahkan dengan gula pasir. Oke, selanjutnya untuk kuah santannya, ini ada 400 ml santan, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan daun pandan. Kemudian masak dengan api sedang hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, kemudian tambahkan 2 sendok makan maizena yang sudah dicairkan dengan sedikit air. Kemudian masak lagi dengan api kecil hingga mendidih dan meletup-letup. Nah, setelah teksturnya seperti ini, matikan api ya mams. Kemudian sisihkan. Nah, setelah dingin, teksturnya seperti ini. Terlihat kental ya mams. Tuang biji salaknya ke dalam mangkuk, kemudian siram bagian atasnya dengan kuah santan. Nah, ini dia biji salaknya udah jadi ya mams. Ini udah siap disajikan. Boleh keadaan hangat ataupun dingin, ini sama-sama enaknya. Dan untuk tingkat kemanisannya menurut saya ini udah pas. Juga biji salaknya itu lembut, pokoknya lumer di mulut. Sekian video dari saya kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.